Di sini kita memiliki kontainer dengan volume 4 meter kubik. Kita anggap saja ini adalah sebuah balon atau semacamnya. Dan pada kontainer ini terdapat 3 molekul gas. Kita memiliki molekul oksigen, molekul hidrogen, dan molekul nitrogen. Nah, pada soal ini, total massa dari gas tersebut adalah 2,1 kg. Dan persentase masing-masing gas adalah seperti yang telah saya tuliskan di sini, 30,48% O2, 2,86% H2, dan 66,67% N2. Nah, gas ini berada pada kondisi 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, ya, atau 273 Kelvin. Nah, dan dari soal ini kita ingin mengetahui tekanan total pada kontainer atau tekanan total yang diberikan pada permukaan dari kontainer ini. Dan kita juga ingin mengetahui tekanan parsial dari masing-masing gas. Kita ingin mengetahui seberapa besar masing-masing gas berkontribusi pada tekanan totalnya. Nah, dan kalian bisa bayangkan, bila ini adalah sebuah kontainer dan diisi 3 jenis gas, yang biru ini anggap saja gas O2, gas O2 tersebut akan bergerak dan menabrak dinding dari kontainer. Nah, gas yang lain yang berwarna kuning ini kita anggap saja sebagai gas hidrogen. Dan yang berwarna coklat ini kita anggap saja sebagai gas nitrogen. Ya, seperti kita lihat ya, ini akan menabrak dinding pada kontainer. Nah, dan tekanan parsial dan nitrogen ini tergantung dari gas N2 yang menabrak permukaan kontainer. Tekanan parsial dari masing-masing gas ini tergantung dari gas dari masing-masing gas ini yang menabrak permukaan kontainer. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menghitung tekanan total. Kita harus mengetahui jumlah mol total dari molekul yang kita miliki. Ya, kita harus mengetahui jumlah total dari molekul yang kita miliki. Untuk mengetahui total mol, saya harus mengetahui jumlah mol dari masing-masing molekul. Jadi, bila kita memiliki 2,1 kg gas, nah, saya ingin mengetahui jumlah mol dari N2. Maka kita tahu bahwa N2 ini adalah 66,67% dari total keseluruhan 2,1 kg. Ya, maka di sini kita hitung dengan mengalikannya dengan 2100 gram atau 2,1 kg. Nah, karena bila kita membicarakan massa molekul, unit yang digunakan adalah gram. Jadi hasilnya adalah 2/3 dari 2100 adalah 1400. Ya, 1400 gram N2. Dan sekarang kita membicarakan massa molar dari N2. Di sini AR dari nitrogen adalah 14. Jadi MR-nya adalah 14 dikali 2 yaitu 28. Ya, 28. Jadi 1 mol dari N2 adalah 28 gram dan kita memiliki sebanyak 1400 gram. Nah, jadi 28 ini dalam gram per mol. Jadi gram totalnya 1400 dibagi dengan 28 gram per mol, maka akan sama dengan 1400 dibagi dengan 28. Sebentar, saya terlalu cepat membicarakannya. Ya, 1400 gram dibagi dengan 28 gram per mol, maka akan sama dengan 50 mol. Coba kita pastikan lagi dengan kalkulator. 1400 dibagi 28 adalah 50 mol. Nah, sekarang kita akan menghitung oksigen. Di sini terdapat sebanyak 30,48% oksigen. Jadi, akan saya tuliskan di sini. Di sini saya tuliskan dulu 50 mol dari N2. Sekarang kita akan beralih kepada oksigen. Ya, O2 ini memiliki 30,48% dari total keseluruhan gas. Jadi, ya, saya tuliskan di sini, ya, perlu kita ingat, presentase ini merupakan presentase dari massa total, bukan presentase dari total mol. Nah, di sini 30,48% dari 2100 gram akan sama dengan 30,48 dikalikan dengan 2100 adalah 640 gram. Ya, 30,48% dikali 2100 adalah 640 gram.
Sekarang kita akan menghitung massa dari 1 mol molekul gas oksigen. R dari oksigen adalah 16. Jadi MR-nya adalah 32. Jadi 1 mol O2 sama dengan 32 gram. Ini saya tuliskan dulu, 1 mol O2 sama dengan 32 gram. Jadi jumlah mol oksigen yang kita miliki adalah 64 dibagi dengan 32. Maka akan sama dengan 20 mol. Ya, akan saya tuliskan di sini 20 mol. Saya tuliskan lagi di atas agar kita tidak lupa, 20 mol dari O2. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menghitung hidrogen. Hidrogen ini ya sebanyak 2,86 total massa adalah gas hidrogen. Jadi 2,86 dikalikan dengan 2100, 2,86% maksud saya, dikalikan dengan 2100, maka akan sama dengan 2,86 jadi 0,0286 jadi 60,06. Kita bulatkan saja, yaitu 60 gram. Jadi massa molar dari H2 adalah, nah di sini MR-nya adalah 2. Jadi 1 mol H2 akan sama dengan 2 gram. Maka total mol dari gas H2 yang kita miliki adalah 60 dibagi dengan 2, yaitu 30 mol. Ya, 30 mol. Nah, di sini saya tuliskan dulu. Nih, saya perlambat saja, saya tuliskan lagi, saya tuliskan ulang. 1 mol dari H2 adalah 2 gram. Maka mol yang kita miliki, total mol dari gas H2 yang kita miliki adalah 60 dibagi 2, jadi 30 mol. Nah, hal yang menarik di sini adalah walaupun fraksi atau persentase hidrogen di sini sangat kecil, namun mol parsial dari H2 dan dari keseluruhan gas ternyata cukup banyak. Bahkan lebih banyak dari O2 sendiri. Nah, ini karena masing-masing molekul hidrogen memiliki massa molekul relatif 2. Sedangkan massa molekul relatif O2 adalah 32. Jadi di sini kita memiliki lebih banyak partikel hidrogen dibandingkan dengan oksigen. Dan ketika kita membicarakan mengenai tekanan parsial, yang penting di sini adalah partikel, bukan massa. Ingat ya, yang terpenting adalah partikel, bukannya massa. Nah, dan pertanyaan lainnya adalah berapa banyak total mol gas, berapa banyak partikel yang kita miliki di kontainer ini. Jadi 20 mol gas oksigen, 30 mol gas hidrogen, 50 mol gas nitrogen. Nah, kita gunakan angka 100 saja ya di sini. Jumlahnya adalah 100 mol. Jumlah keseluruhan adalah 100 mol. Dan untuk mengetahui tekanan total ya, sebentar. Saya hapus dulu semuanya. Nah, di sini kita memiliki 100 mol. Saya tuliskan dulu rumusnya, PV sama dengan nRT. Di sini PV sama dengan nRT. Yang kita cari adalah P. Jadi P dikalikan dengan 4 meter kubik akan sama dengan N, jumlah molnya adalah 100 mol, dikalikan dengan R dan dikalikan dengan T, yaitu 273 Kelvin. Ya, 0 derajat adalah 273 Kelvin. Ini ya, R-nya saya kosongkan dulu karena kita harus mengetahui R yang kita gunakan berdasarkan satuannya, berdasarkan satuan yang kita miliki. Jadi R yang kita gunakan adalah 8,3145 meter kubik Pascal per mol Kelvin. Ya, karena kita berurusan dengan meter kubik dan Kelvin. Jadi tekanan juga dalam Pascal, 8,3145. Nah, ya, kita hitung saja P-nya di sini. Sebentar, saya hapus dulu, saya tulis dulu meter kubik, Pascal, mol, Kelvin, biar kita bisa mencoret atau menghapus satuannya, membagi satuannya sama rata. Ingat ya, ini perhitungan dimensional. Jadi P, ya, meter kubiknya saya coret dulu, molnya juga bisa saya coret, bisa saya bagi dengan mol yang di bawah sini, dan Kelvinnya juga bisa saya bagi dengan Kelvin yang di bawah sini. Jadi
P sama dengan 25. Maaf maksud saya. Jadi P sama dengan, bentar saya tulis, P sama dengan 100 dibagi 4 adalah 25, dikalikan dengan 8,3145 dikalikan dengan 273 dalam Pascal. Jadi saya akan menghitung di sini, ya hasilnya adalah, sebentar saya hitung dulu, 25 dikali 8,3145 dikali dengan 273 sama dengan 5674 sekian. Jadi sama dengan 56746 Pascal, atau dalam kilopascal maka sama dengan 56,746 kilopascal. Nah, jadi ingat ya, 101,325 Pascal akan sama dengan 1 ATM. Nah, bila kita ubah ke dalam ATM maka akan sama dengan, sebentar kita coba hitung di sini. Ya, kita lihat dulu ya di sini untuk lebih yakin. Ya, 1 ATM sama dengan 101,325 Pascal, maka akan sama dengan, bila dalam kilopascal, jadi sama dengan 56,746 kilopascal, maka akan, bila dalam ATM maka akan sama dengan 56746 dikali dengan 101,325. 101,325. Maka sama dengan 0,5 ATM. Ya, 56746 dikali 101,325 sama dengan 0,56 ATM. Ya, di sini kita mendapatkan sebanyak 100 mol molekul pada kontainer atau pada balon, dan 20 molnya adalah oksigen. Jadi 20/100 dari tekanan didapat oleh partikel adalah tekanan parsial dari gas oksigen. Jadi perhitungannya adalah ya seperti tadi, 20% dikalikan dengan seperti ini maksud saya. 20% dikalikan dengan 0,56 sama dengan 0,112 ATM, atau dalam kilopascal maka akan sama dengan 11,2 kilopascal. Perhitungannya akan saya tuliskan di sini. Jadi PO2 sama dengan 20% dikalikan dengan, dalam Pascal jadi 56,746, maksud saya dalam kilopascal 56,746 kilopascal, atau bila dalam ATM dikalikan dengan 0,56 ATM, maka akan sama dengan, kita kalikan langsung, ya berarti dalam Pascal ya, 0,56 dikalikan dengan, ya sama dengan 0,112 ATM. Atau bila dalam kilopascal maka akan sama dengan 11,2 kilopascal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tekanan parsial dari nitrogen. Jadi walaupun sebanyak 2/3 dari massa molekul adalah nitrogen atau N2, maka hanya sebanyak 50% dari partikel dari gas tersebut adalah partikel nitrogen. Ingat, yang kita gunakan adalah data partikel, jadi data dari banyaknya mol. Jadi tekanan parsial dari nitrogen adalah setengahnya dari tekanan total, jadi sama dengan 28,373 Pascal. Sebentar saya tuliskan dulu di sini. P dari nitrogen ya, sekarang kita cari. Jadi PN2, sebentar ya, kita hanya memiliki 50% dari partikel nitrogen yang berkontribusi pada gas tersebut, gabungan dari ketiga gas tersebut. Jadi PN2 sama dengan 50% atau ya 50% dari tekanan keseluruhannya, yaitu artinya 28,373 Pascal, 28.373 Pascal, atau sama dengan 28,373
4 kilopascal, kita buatkan saja, atau sama dengan bila dalam ATM sama dengan 0,28 ATM atau 0,28 atmosfer. Nah, terakhir adalah perhitungan mengenai tekanan parsial hidrogen. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, walaupun jumlah gramnya sedikit, namun gas hidrogen merepresentasikan sebanyak 30% dari keseluruhan partikel dari molekul gas. Nah, di sini hidrogen dapat merepresentasikan sebanyak 30% molekul. Dan ingat, ketika kita membicarakan energi kinetik, bila sesuatu memiliki massa yang kecil dengan energi kinetik yang sama, maka molekul tersebut akan bergerak lebih cepat. Nah, jadi ketika kita membicarakan temperatur, yaitu temperatur ini sama dengan, bisa kita maksudkan dengan energi kinetik rata-rata. Jadi mungkin pada kasus ini kita dapat membayangkan hidrogen mungkin bergerak lebih cepat daripada nitrogen ataupun oksigen. Jadi di sini kita tulis pH 2 30% dikalikan dengan, kita gunakan ini dalam ATM, jadi dikalikan dengan 0,56 ATM, maka akan sama dengan 0,168 ATM. Jadi P total adalah PN2 ditambahkan dengan PO2 ditambahkan dengan P dari H2. Ya, maka sama dengan 0,28 ATM ditambahkan dengan 0,112 ATM. Ini kita gunakan semuanya dalam atmosfer, ditambahkan dengan 0,168 ATM. Maka jumlahnya adalah tepat 0,56 ATM. Jumlahnya adalah sama. Jadi, pada dasarnya, yang penting dalam menghitung tekanan parsial ini adalah jumlah mol, persentase mol atau partikel dari masing-masing molekul, bukan persentase massa. Dan juga setiap molekul dalam suatu sistem berkontribusi pada tekanan total dari sistem tersebut. Ya, semoga video ini bermanfaat.